Hai, malam ini langit di luar udah mulai tua. Birunya pudar pelan-pelan, diganti oranye tua yang malu-malu. Suara kendaraan udah makin jarang, seolah kota juga mulai capek. Di dalam kamarmu, cahaya dari layar ponsel jadi satu-satunya penerang. Tembok putih itu diam, lemari tua itu masih di situ. Tapi entah kenapa, malam ini rumahmu terasa bukan rumah. Terlalu sunyi untuk dibilang nyaman. Terlalu akrab untuk dibilang asing. Jadi, sebelum kamu benar-benar santai, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe. Tapi hanya jika kamu benar-benar menyukai apa yang aku buat di sini. Tulis juga di komentar, kamu lagi nonton dari mana dan jam berapa, biar kita saling tahu. Kita nggak sendiri di waktu ini. Sekarang, redupkan lampu, mungkin nyalakan kipas angin buat suara latar yang lembut, dan mari kita perlahan masuk ke perjalanan malam ini bersama. Kamu duduk di kasur, menyender ke bantal yang warnanya udah agak pudar, sambil scroll media sosial yang isinya makin hari makin mirip. Orang-orang yang kamu kenal dari nama, tapi nggak lagi kamu kenal dari rasa. Mereka pamer story bahagia, kamu cuma pencet lewat. Bukan iri, lebih ke bingung. Kok kayaknya semua orang punya tempat buat pulang, sementara kamu, bahkan di rumah sendiri, harus mikir 2 kali buat ngomong jujur. Kamar ini dulu tempat paling aman. Sekarang, tempat kamu pura-pura tidur lebih awal biar nggak usah ngobrol. Padahal, ngobrol bukan berarti ribut. Tapi kamu tahu, ada kata-kata yang udah terlalu lama ngendap di dada, dan kamu takut kalau dikeluarin, malah meledak. Fakta menarik, dalam budaya Jepang ada istilah hikikomori untuk orang yang menarik diri dari kehidupan sosial dan memilih mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Meski istilah itu terdengar ekstrem, kamu paham rasa dasarnya. Karena kadang, menutup pintu kamar terasa lebih aman daripada membuka mulut. Satu hal yang aneh, kamu bisa punya rumah, tapi tetap merasa kayak pengungsi. Bukan karena nggak ada atap, tapi karena nggak ada yang bisa dijadikan tempat bersandar tanpa rasa bersalah. Rumahmu lengkap, atap, tembok, dapur, dispenser galon biru yang selalu bunyi blub-blub tiap sore. Tapi ada bagian yang kosong, dan bukan karena furnitur. Mungkin karena tatapan orang-orang di rumah nggak lagi hangat. Mungkin karena pelukan terakhir yang kamu ingat udah bertahun-tahun lalu. Ada perdebatan panjang di antara psikolog tentang mana yang lebih penting, physical safety atau emotional safety. Banyak yang bilang, selama kamu punya tempat tinggal, itu udah cukup. Tapi ternyata, tanpa rasa aman secara emosional, rumah cuma jadi tempat numpang tidur. Kayak hotel, tapi nggak ada resepsionis ramahnya. Malam ini kamu ngerasa sendirian, padahal rumah ini ramai. Ada suara ibu di dapur, mungkin lagi beresin piring. Ada suara televisi dari ruang tengah, berita yang isinya debat politik tanpa solusi. Tapi kamu tetap merasa kayak penonton yang datang ke pertunjukan yang bukan buat kamu. Suara ada, tapi kamu tak dianggap bagian dari percakapan. Kamu pernah coba nyamperin, ikut nimbrung, tapi ujung-ujungnya cuma diem. Nggak nyambung, atau malah bikin suasana jadi aneh. Akhirnya, kamu balik lagi ke kamar. Aman, tapi sepi. Kamu ingat dulu, waktu kecil, kamu suka ikut ibu ke warung. Duduk di motor, pegangan kuat-kuat, lalu minta permen saat pulang. Sekarang, bahkan minta tolong beli sabun aja kamu tulis di catatan kulkas. Bukan karena malas ngomong, tapi karena obrolan itu jadi terlalu canggung. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal bareng. Mungkin cuma kamu yang bisa relate bahwa satu-satunya pelukan hangat beberapa bulan terakhir datang dari bantal guling. Dan dia pun gak bisa jawab waktu kamu bilang makasih. Kamu berusaha cari alasan logis. Mungkin mereka sibuk. Mungkin kamu juga terlalu sensitif. Tapi lama-lama capek juga jadi pengertian terus. Ibarat jadi colokan listrik di ruang tamu. Semua bisa nyolok, tapi gak ada yang nanya kamu perlu charger juga apa enggak. Ada satu eksperimen sosial aneh di Amerika.
Seorang pria duduk di tengah rumah makan cepat saji dengan tanda butuh teman ngobrol di mejanya. Selama 2 jam gak ada satupun yang nyamperin. Sampai akhirnya petugas kebersihan duduk dan bilang, "Saya juga." Kadang kesepian itu saling mengerti tanpa harus banyak kata. Dan kamu tahu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah merasa sendirian di rumah sendiri. Banyak yang ngerasain, tapi takut ngaku. Karena takut dibilang lebay. Padahal rasa kayak gini valid. Kamu gak salah. Malam ini kamu berani mengakui rasa itu. Dan itu langkah pertama. Gak harus langsung berubah, gak harus langsung baikan sama semua orang. Cukup tahu dulu bahwa kamu berhak merasa, meskipun rumahmu gak memberi ruang untuk itu. Dan itu cukup untuk malam ini. Besok, kita lihat. Kamu bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena alarm, karena suara wajan yang kebentur keras dari dapur. Suara yang biasanya kamu abaikan, tapi pagi ini, entah kenapa, bikin kamu melek. Mungkin karena tidurmu gak benar-benar tidur, tapi lebih ke semacam mode standby. Tubuh rebahan, tapi pikiran nyala terus. Kamu duduk sebentar di tepi kasur. Rambut aut-autan, muka masih setengah mimpi. Kamu buka jendela sedikit, udara pagi masuk, tapi rasanya malah kayak angin asing yang numpang lewat. Ada aroma nasi goreng dari dapur, tapi kamu tahu, bukan buat kamu. Lucunya, kamu ada di rumah sendiri, tapi sarapan terasa kayak privilege. Seperti kamu harus nanya dulu, "Ini buat siapa?" sebelum ambil 1 sendok. Padahal kamu pengen banget ngerasain momen film-film. Duduk di meja makan, ada yang nyodorin teh anget sambil nanya, "Udah tidur enak?" Tapi yang kamu dapet, kursi kosong dan suara sendok beradu piring. Percakapan yang lewatnya pelan di atas kepala kamu, kayak iklan YouTube 5 detik yang nggak bisa kamu skip. Kamu duduk, makan, pelan-pelan, tapi jantung kamu kayak ngebut. Karena kamu ngerasa ada energi tak terlihat di meja itu. Seolah kamu lagi diinterogasi, meskipun nggak ada yang bilang apa-apa. Satu fakta menarik. Menurut sebuah studi dari Harvard, manusia bisa merasa kesepian, bahkan ketika dikelilingi oleh orang yang mereka cintai, kalau komunikasi tidak berjalan secara emosional. Dan iya, kamu ngerasain itu. Duduk di tengah keluarga, tapi tetap merasa kayak alien dari planet lain. Kamu tahu semua nama mereka, hafal kebiasaan mereka, tapi kamu sendiri gak yakin mereka benar-benar tahu kamu masih kamu. Anehnya lagi, kamu hafal jam mereka nonton sinetron, tapi mereka gak tahu kamu lagi galau setengah mati soal hidup. Kamu bisa nebak siapa yang suka es batu di teh manisnya, tapi mereka gak pernah nanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini banyak diem?" Mungkin karena mereka pikir, kamu udah gede, udah bisa urus diri, udah ngerti semuanya. Tapi gede bukan berarti berhenti butuh didengar. Bahkan pohon paling tua pun kadang tumbang, cuman karena akarnya kesepian. Ada satu studi unik di Australia. Burung kakak tua yang hidup di penangkaran jadi lebih sehat dan hidup lebih lama kalau dikasih cermin. Kenapa? Karena mereka pikir mereka punya teman. Sesederhana itu. Dan kamu, manusia dengan 10 aplikasi di ponsel dan koneksi 24/7, kadang gak punya siapapun buat dengerin suara asli dari dalam kepalamu. Kamu sempat mikir, mungkin kamu perlu beli cermin full body, bukan buat gaya-gayaan, tapi biar kamu bisa ngomong sendiri dan ngerasa didengar. Kamu ngambil gelas, isi air, duduk di lantai kamar. Jendela kamu buka dikit. Ada suara ayam tetangga, tapi rasanya masih sunyi. Karena keheningan paling dalam itu bukan yang tanpa suara, tapi yang kamu rasakan waktu ada suara, tapi gak ada makna. Sore nanti, kamu akan pura-pura keluar beli jajan, padahal cuma pengen duduk di pinggir jalan sebentar. Lihat orang lalu lalang, pura-pura sibuk di ponsel. Kamu tahu, kamu nggak nyari makanan.
kamu nyari rasa ada. Biar cuma 5 menit. Dan di titik ini, kamu mulai bertanya-tanya, kenapa bisa ya? Rumah yang kamu tempati selama puluhan tahun, sekarang jadi tempat yang bikin kamu merasa seperti tamu. Ada perdebatan di kalangan antropolog soal konsep rumah. Apakah rumah itu bangunan atau tempat yang memberi makna? Jawabannya ternyata, rumah adalah tempat kamu bisa diam, tapi tetap merasa diterima. Sayangnya, kamu udah lama gak ngerasain itu. Diammu sekarang terasa kayak kesalahan, bukan kenyamanan. Ingat waktu kecil, kamu pernah nangis karena gak dibelikan mainan. Tapi setelah itu, ada tangan yang mengelus rambut kamu, bilang, udah ya, nanti kita lihat lagi bulan depan. Sekarang, kamu nangis dalam diam, dan gak ada yang tahu. Bahkan kamu sendiri gak yakin kenapa air matamu bisa turun begitu saja tadi malam. Padahal cuma lagi nonton iklan susu. Kamu pengen banget ada yang nanya, kamu gak apa-apa. Tapi kamu tahu, pertanyaan itu jarang datang dari rumah ini. Karena di rumah ini, perasaan sering dianggap beban. Kalau kamu sedih, dianggap manja. Kalau kamu marah, dianggap gak tahu diri. Kalau kamu diem, dianggap sombong. Kadang kamu mikir, kalau kamu hilang sehari aja, mungkin satu-satunya yang nyariin kamu duluan adalah sinyal wifi yang tiba-tiba keblokir dari HP mereka. Kamu bukan mau nyalahin siapa-siapa, kamu cuma lelah. Lelah pura-pura nyaman. Lelah terus nyari topik biar bisa nimbrung. Lelah pura-pura gak kecewa waktu ucapan ulang tahun, kamu cuma jadi reply stiker di grup keluarga. Tapi satu hal penting yang kamu pegang malam ini, kamu belum menyerah. Kalau kamu ada di sini, masih dengerin, berarti ada bagian dari dirimu yang masih mau mencoba. Dan itu gak kecil loh, itu besar, itu kekuatan. Jangan remehkan itu. Karena kadang, satu-satunya orang yang bisa nyelamatin kamu dari kesepian, ya kamu sendiri. Pelan-pelan, gak usah buru-buru, malam masih panjang. Dan kita masih punya 13 bagian lagi buat ngobrolin semuanya. Kamu nyalain keran kamar mandi biar ada suara air mengalir. Bukan karena kamu mau mandi, tapi karena kamu butuh sesuatu buat ngisi kekosongan di kamar yang terlalu senyap. Aneh ya, betapa kerasnya kamu berusaha bikin suasana jadi gak terlalu sunyi. Padahal orang-orang di rumah ini ada. Cuma, bukan ada yang kamu butuhin. Air menetes seperti biasa, pelan, konsisten. Kayak detik di jam dinding yang kamu gantung sendiri. Karena gak tahan dengar suara jam keluarga di ruang tamu yang bikin kamu merasa seperti numpang waktu. Kamu berdiri di depan cermin. Mata kamu kelihatan capek. Tapi bukan karena kurang tidur. Lebih kayak capek jadi versi kamu yang bisa diterima. Karena di rumah ini, kamu udah terbiasa jadi versi yang gak merepotkan. Yang tahu diri. Yang gak usah dikasih perhatian lebih. Kamu ngusap muka pakai air dingin. Harapannya sih segar, tapi yang kamu dapet malah kejutan. Mata kamu berkaca-kaca. Padahal barusan kamu gak mikir sedih apa-apa. Atau mungkin kamu udah kebiasaan gak sadar kalau kamu sebenarnya sedih. Satu fakta menarik. Air mata emosional mengandung zat kimia berbeda dari air mata yang keluar karena mata kelilipan. Ada protein bernama leucin enkefalin, zat pereda nyeri alami tubuh, yang hanya keluar saat kamu menangis karena perasaan. Jadi ya, kamu gak lemah, kamu cuma tubuh yang sedang bertahan. Dan kamu sudah bertahan cukup lama. Kamu ke dapur lagi, niat bikin kopi. Tapi gelas favoritmu udah dipakai orang lain. Dan bukan cuma itu, kopinya juga tinggal ampas. Kamu ketawa kecil sendiri. Lucu ya, bahkan hal-hal kecil pun bisa bikin kamu merasa gak dianggap. Jadi kamu ngambil gelas apa adanya. Isi air putih. Duduk di kursi plastik di halaman belakang. Itu tempat paling sepi di rumahmu. Ironis ya, harus nyari sepi di tempat yang udah sepi secara emosional. Kamu ingat waktu kecil suka main di situ. Ada satu pohon jambu yang sering kamu panjat. Dan tiap kali jatuh,
kamu selalu lari ke dalam sambil nangis, berharap ada yang peluk. Sekarang, kalau kamu jatuh, paling-paling kamu buka Google Maps, cari arah ke rumah teman yang gak tanya kenapa, tapi langsung bilang, sini dulu deh. Tapi kamu tahu, rumah bukan tempat yang selalu bisa kamu pilih. Kadang kamu gak punya pilihan lain. Jadi kamu belajar menerima, belajar pura-pura nyaman. Sampai-sampai kamu lupa, kenyamanan itu seharusnya gak butuh pura-pura. Kamu kadang mikir, mungkin kamu adalah tanaman rumah yang salah ditaruh di pot kecil. Butuh sinar matahari, tapi ditaruh di pojok ruang tamu yang gak pernah dibuka gordennya. Ya wajar aja kalau daunnya mulai menguning. Ada satu info aneh dari dunia psikologi. Ada istilah yang disebut emotional orphaning. Artinya, seseorang bisa merasa yatim secara emosional meskipun orang tuanya hidup dan hadir secara fisik. Dan kamu, mungkin tanpa sadar, sedang mengalami itu. Kamu masih bisa dengar suara ibu nyuruh cuci piring, atau bapak yang nanya kenapa tagihan listrik naik. Tapi kamu udah lama gak denger. Kamu kenapa sih hari ini kelihatan capek? Atau ada yang mau kamu ceritain? Dan yang paling menyedihkan, kamu udah berhenti berharap itu akan datang. Perdebatan ilmiah menarik. Beberapa ahli bilang, manusia modern makin kesepian karena teknologi. Tapi sebagian lain bilang, bukan teknologinya yang salah, tapi cara manusia menggunakannya. Kamu cuma pengen ada satu notif yang bukan promosi Shopee, tapi seseorang yang bilang, aku dengerin kamu. Malam ini, kamu ngetik sesuatu di catatan HP. Judulnya, hal-hal yang pengen aku omongin ke keluarga, tapi gak pernah jadi. Daftarnya panjang. Dari hal sepele kayak pengen pindah tempat duduk waktu makan malam, sampai hal dalam kayak, aku ngerasa gak dianggap bagian penting dari rumah ini. Tapi catatan itu gak akan pernah kamu kirim. Karena kamu takut. Takut dianggap lebay. Takut dibilang bikin drama. Jadi kamu simpan. Lagi. Kamu jadi master dalam bidang mengalihkan perasaan. Bahkan kamu bisa nonton video kucing dan ngakak keras. Padahal 5 menit lalu kamu nyaris nangis. Karena lihat story kakakmu yang lagi makan di luar. Dan gak ngajak kamu. Pernah gak sih? Kamu pengen banget bilang ke mereka, aku pengen ikut juga. Tapi mulutmu diem. Dan kamu cuma jawab story itu dengan emoji doang. Karena kamu tahu, kalau kamu bilang jujur, kamu bakal dianggap terlalu sensitif. Jadi kamu memilih diem. Dan diammu makin keras dari teriakan manapun. Karena di rumah ini, sunyi itu bukan kekosongan, tapi dinding yang terlalu tebal untuk ditembus dengan kata-kata biasa. Tapi malam ini, kamu gak sendirian. Aku tahu rasanya duduk di meja makan dan pura-pura kenyang. Aku tahu rasanya tidur di kamar sendiri, tapi merasa seperti nginap di rumah orang. Aku tahu rasanya ketika yang paling kamu harapkan bukan hadiah, tapi sekadar satu pertanyaan jujur. Kamu pengen didengerin gak? Dan meskipun jawabannya gak datang hari ini, kamu masih di sini, masih bernafas, masih kuat. Itu bukan hal kecil. Kamu buka jendela kamar malam ini, bukan buat cari udara segar, tapi karena kamu cuma pengen sesuatu yang gak statis. Di luar, lampu jalanan nyala redup. Ada motor lewat pelan, dan kamu heran. Kenapa suara mesin motor bisa bikin kamu ngerasa lebih hidup daripada suara-suara di dalam rumahmu sendiri? Dari jendela itu, kamu bisa lihat rumah tetangga. Ada suara tawa kecil dari ruang tamu mereka. TV-nya nyala, lampunya terang, dan ya, mungkin mereka juga gak sempurna. Tapi kamu bisa rasakan suasana di sana lebih hangat dari suhu di kamar kamu. Yang dinginnya bukan karena AC, tapi karena jarak yang dibangun dari waktu ke waktu. Dan lucunya, kamu udah lupa kapan terakhir kali kamu duduk bareng keluarga di ruang tamu sambil cerita hal-hal gak penting. Sekarang, semua obrolan di rumah kamu berubah jadi laporan. Udah makan belum? Besok kamu kuliah jam berapa? Itu siapa yang naruhnya sembarangan?
nggak ada yang nanya, "Lagi seneng apa akhir-akhir ini?" Menurut survei, lebih dari 70%. Gen Z merasa mereka nggak bisa terbuka ke keluarganya karena takut nggak didengerin. Bukan nggak pengen cerita, cuman udah terlalu sering dapat reaksi yang bikin nyesel habis cerita. Entah dicuekin, dibecandain, atau langsung diinterogasi seakan semua harus ada solusinya. Kamu pernah coba cerita, kan? Satu waktu, kamu lagi rapuh-rapuhnya, dan akhirnya kamu ngomong, "Aku kayaknya lagi gak baik-baik aja." Tapi responsnya cuman, "Kamu kurang ibadah," atau "Udah, jangan banyak mikir." Dan sejak itu, kamu belajar. Diam itu aman. Kamu duduk lagi di kasur, nyender ke tembok. Scroll TikTok pelan-pelan. Algoritma udah paham banget kamu suka video-video yang ada musik mellow, suara narator lembut, dan cerita-cerita dari orang asing yang justru lebih relatable daripada orang serumah. Kamu sekarang hafal siapa aja yang tiap hari update tentang anjing peliharaan mereka. Tapi kamu gak hafal nada suara kakak kamu kalau lagi marah. Karena udah lama gak ngobrol, kecuali kalau ada yang hilang atau ada yang salah. Di Jepang ada istilah hikikomori. Orang yang menarik diri dari kehidupan sosial, bahkan dari keluarganya sendiri, dan hidup sepenuhnya di dalam kamar. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 1 juta orang. Dan kamu, walaupun masih keluar kamar buat makan dan cuci baju, kadang merasa sedang berjalan ke arah sana. Karena kalau setiap langkah keluar kamar cuma bikin kamu merasa makin nggak cocok, kenapa harus terus maksa? Perdebatan ilmiah yang muncul sekarang. Apakah kebutuhan akan belonging adalah naluri biologis atau sekadar konstruksi sosial? Para ahli psikologi evolusioner bilang, manusia berkembang dalam kelompok kecil yang saling tergantung. Jadi rasa kesendirian itu semacam alarm bahwa kamu kehilangan kelompokmu. Tapi ada juga yang bilang, itu hanya produk dari budaya modern yang memaksa orang untuk selalu terhubung. Dan kalau kamu enggak, maka kamu dianggap gagal. Kamu jadi mikir, apa aku terlalu berharap ya? Tapi kalau nggak berharap, bukankah hidup jadi terlalu datar? Kayak makan mie instan tanpa bumbunya. Dan hey, jangan khawatir. Kamu mungkin nggak disayang di rumah, tapi setidaknya kamu jadi favorit algoritma YouTube. Kamu disuguhin video meditasi, cerita sebelum tidur, dan hewan-hewan kecil yang pelukannya lebih hangat dari pelukan yang udah lama nggak kamu dapetin secara fisik. Kamu nulis lagi di catatan HP. Kali ini judulnya, "Kalau bisa bicara tanpa takut, aku mau bilang ini." Isinya, hal-hal kayak, "Aku bukan anak paling pintar, tapi aku juga bukan beban. Kadang aku cuma pengen dipanggil buat ngobrol, bukan disuruh. Aku ngerasa kayak perabot, berguna, tapi nggak dianggap." Dan lagi-lagi, catatan itu kamu simpan. Karena keberanianmu selalu kalah sama ekspektasi mereka. Tapi malam ini, kamu punya satu kemenangan kecil. Kamu nulis, kamu jujur, setidaknya ke diri sendiri. Itu hal yang penting. Kamu mulai mengingat-ingat momen-momen kecil yang dulu terasa hangat. Kayak waktu ibu bikinin teh pas kamu sakit. Atau bapak yang bantuin kamu cari tugas sekolah. Tapi sekarang, semua itu terasa kayak sisa mimpi yang udah kabur pas bangun tidur. Kamu pengen bilang ke mereka, "Aku kangen versi kita yang dulu." Tapi siapa yang mau denger? Jadi kamu simpan. Kamu simpan semuanya. Kayak orang yang koleksi perangko. Cuma aja, perangkonya itu potongan kenangan yang gak bisa dikirim kemana-mana. Sampai di titik ini, kamu sadar. Rumah bisa jadi tempat terasing paling lengkap. Karena kamu kenal semua sudutnya, tapi gak tahu harus bersandar kemana. Kamu tahu semua namanya, tapi gak tahu siapa yang bisa kamu panggil saat butuh dengerin. Dan lucunya, kamu tetap berharap, karena kamu masih manusia. Mungkin di KTP alamatmu masih rumah ini, tapi secara emosional, kamu udah pindah ke tempat yang lebih netral. Kayak playlist Spotify, yang isinya lagu-lagu yang gak pernah kamu share ke siapa-siapa. Tapi malam ini, kamu gak harus nyembunyiin apa-apa. Karena di sini, kamu cukup jadi kamu. Gak harus ceria,
Gak harus kuat, gak harus ngelawak dulu supaya didengar. Kamu cukup duduk, tarik napas, dan tahu kamu gak sendirian ngerasain ini semua. Ada saat-saat dimana kamu jalan dari dapur ke kamar, ngelewatin ruang tengah, dan tiba-tiba ngerasa kayak tokoh figuran di rumahmu sendiri. Kayak cuma numpang lewat di tempat yang seharusnya jadi titik tengah koneksi, tapi sekarang cuma jadi lorong senyap. Nggak ada sapa, nggak ada tanya. Kadang cuma suara kipas angin dan TV yang nyala tanpa ditonton. Lucunya, kamu bahkan hafal suara langkah kaki masing-masing orang di rumah. Kalau itu suara sandal yang diseret pelan-pelan, itu pasti ibu baru bangun tidur. Kalau cepat dan berat, pasti kakak yang telat kerja. Tapi semua jadi rutinitas yang kamu amati kayak peneliti satwa liar, yang cuma boleh lihat dari jauh. Hari itu, kamu coba lebih hadir. Kamu bantu beresin meja makan tanpa disuruh, berharap ada yang sadar. Tapi yang kamu dapat cuman, taruh aja di situ, tanpa tatapan mata, tanpa senyum kecil yang bilang makasih. Dan kamu pun belajar satu hal penting. Jadi terlihat nggak selalu sama dengan jadi dihargai. Menurut riset, makin banyak anak muda merasa lebih nyaman berbagi cerita ke komunitas online dibanding ke keluarga sendiri. Karena di internet, kamu bisa pilih siapa yang dengar. Di rumah, kamu cuma berharap siapapun di situ mau peduli. Di beberapa budaya adat Pasifik Selatan, anggota keluarga tidur dalam satu ruangan besar tanpa sekat. Bahkan mimpi pun dianggap sebagai sesuatu yang harus dibicarakan bareng saat sarapan. Bayangin aja kalau kamu cerita mimpi kamu yang absurd tadi pagi, terus semuanya ketawa bareng sambil minum teh. Kebayang gak sih betapa hangatnya? Sayangnya, yang kamu dapat sekarang cuma meja makan yang udah lama gak diisi semua kursinya. Kamu ingat waktu kecil, nunggu semua orang ngumpul sebelum mulai makan. Tapi sekarang, kalau kamu nunggu, malah gak kebagian ayam. Jadi kamu belajar makan duluan. Dan itu bukan soal perut, tapi tentang rasa. Rasa bahwa ngumpul udah gak relevan lagi di rumah ini. Kamu nyadar, kayaknya kamu satu-satunya di rumah yang masih tahu siapa aja tetangga seberang. Soalnya, kamu sering banget duduk di teras pura-pura lihat langit. Padahal cuma butuh lihat interaksi manusia yang gak penuh tensi. Psikolog sosial memperdebatkan apakah kesepian itu emosi atau kondisi biologis. Sebagian besar bilang itu dua-duanya. Karena kesepian terbukti meningkatkan risiko inflamasi dalam tubuh. Mirip kayak kamu lagi sakit, tapi tanpa gejala fisik. Jadi, ya, kamu gak lebay kalau ngerasa badan kamu juga ikut capek tiap kali hatimu sepi. Hari itu kamu coba iseng nanya, kalian lagi mikirin apa sih akhir-akhir ini? Dan yang kamu dapet cuma lirikan aneh dari adikmu. Kayak kamu abis ngomongin teori alien. Lalu topik berpindah ke siapa yang naruh sendok sembarangan. Dan kamu balik lagi jadi figuran. Tapi malam ini kamu mikir, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Mungkin karena mereka juga capek. Karena di rumah ini, semuanya kayak sedang jalan sambil nunduk, sibuk dengan beban masing-masing. Jadi gak ada yang sempat lihat siapa yang udah jatuh lebih dulu. Kadang kamu pengen pura-pura pingsan di ruang tengah, cuma buat lihat siapa yang bakal panik duluan. Tapi kamu takut, jangan-jangan malah cuma jadi momen awkward yang besoknya gak dibahas sama sekali. Kamu buka catatan di HP lagi. Kali ini kamu tulis, aku cuma pengen ngobrol, bukan konsultasi. Aku gak butuh solusi dulu, cukup ditemenin. Aku gak pengen dibandingin, cukup dimengerti. Dan anehnya, nulis itu bikin kamu ngerasa sedikit lebih nyata. Malam makin larut. Lampu kamar kamu masih nyala, tapi suara-suara di luar udah makin berkurang. Dan di momen itu, kamu sadar, rumah bisa tetap penuh orang, tapi hati kamu bisa kosong banget. Bukan karena kamu gak punya siapa-siapa, tapi karena kamu gak bisa jadi siapa-siapa saat di rumah. Kamu mungkin gak disapa pas pulang,
tapi anjing, tetangga selalu ngegonggong tiap kamu lewat. Setidaknya ada makhluk hidup yang notice kehadiranmu. Tapi pelan-pelan, kamu juga mulai ngerti. Kesepian itu bukan soal jumlah interaksi, tapi soal kualitasnya. Kamu bisa ngobrol sepanjang hari dengan orang serumah, tapi kalau semuanya cuma basa-basi, kamu tetap bakal ngerasa sendirian. Dan kamu, malam ini, punya satu ruang yang gak bisa diambil siapapun. Ruang ini, di sini, tempat dimana kamu bisa ngeluarin semua tanpa takut dibilang drama. Tempat kamu cukup didengar, meskipun cuma oleh suara ini, lewat layar kecil yang kamu pegang erat di kasurmu. Kamu tutup catatan itu, tarik napas pelan, dan kali ini bukan karena nyesek, tapi karena kamu sadar, mungkin satu-satunya yang ngerti kamu adalah kamu sendiri. Dan itu gak apa-apa. Untuk sekarang, itu cukup. Kamu bangun sedikit lebih pagi dari biasanya hari ini. Bukan karena alarm, tapi karena suara motor tetangga yang suka lupa matiin knalpot racingnya. Suara itu kayak sirin pengingat. Hei, dunia tetap berjalan meskipun kamu belum siap ikut. Kamar kamu masih setengah gelap. Sinar matahari baru mulai nyelinap lewat celah gorden, dan kamu mendadak ngerasa pengen ada seseorang yang nyapa, meski cuma, "Udah bangun?" Tapi seperti biasa, yang kamu dapet cuma suara keran bocor di kamar mandi dan suara kaki lewat di lorong tanpa arah. Lucunya, kamu bahkan udah tahu siapa yang bakal bangun duluan, siapa yang bakal rebutan kamar mandi, dan siapa yang bakal menghilang paling cepat keluar rumah. Kayak film yang terus diputar ulang, tapi kamu gak pernah dapet peran utama. Satu fakta cerita arus utama hari ini. Generasi Gen Z dan Gen Alpha mengalami tingkat kesepian yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Dan bukan karena kurangnya teman, tapi karena kurangnya keintiman emosional, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Ironis, ya, info aneh tapi nyata. Ada tradisi di beberapa suku di Papua Nugini, di mana anak-anak diajari untuk nyanyi bersama setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Bukan karena mereka mau jadi penyanyi, tapi karena itu dianggap cara alami buat menyingkronkan emosi dan bikin satu keluarga get in tune. Coba bayangin kamu dan kakak kamu nyanyi bareng sambil nyeduh teh. Mungkin cuma bisa terjadi di dimensi paralel. Pagi ini kamu coba duduk bareng di meja makan. Ada nasi goreng, tapi gak ada yang ngomong. Kamu iseng bilang, "Panas juga ya cuacanya akhir-akhir ini." Yang lain cuman angguk atau pura-pura sibuk ngunyah. Kamu bisa aja ngeluarin kalimat soal lubang hitam di galaksi lain. Dan mereka mungkin tetap responnya cuman, "Oh." Frasa debat ilmiah pagi ini datang dari bidang komunikasi keluarga. Apakah komunikasi pasif-agresif itu bentuk ikatan diam-diam atau justru racun relasi? Ada yang bilang, kadang keluarga saling diam karena udah terlalu paham. Yang lain bilang, justru itu tanda udah gak ada keinginan buat ngerti lebih jauh. Kamu sendiri? Kamu belum nemu jawabannya. Tapi yang jelas, kamu lebih sering ngalah. Bukan karena bijak, tapi karena capek berdebat. Kamu pernah gak ngobrol sama temenmu di luar rumah, dan obrolan yang cuma 15 menit itu lebih terasa rumah daripada 1 minggu penuh di dalam rumah beneran? Karena lucunya, tempat yang seharusnya jadi zona nyaman kamu, justru jadi tempat kamu paling banyak jaga sikap. Lelucon pertama hari ini, kamu pernah nyoba bercanda ke kakakmu soal rambut barunya yang mirip landak, tapi dia cuma balas dengan serah lu. Sejak itu, kamu kayak punya daftar larangan topik yang makin lama makin panjang. Termasuk politik, gaya rambut, dan siapa yang buang sisa mie instan tanpa bilas dulu. Kadang kamu mikir, apa kamu yang terlalu sensitif atau mereka yang terlalu mati rasa? Tapi kamu juga tahu, gak adil naruh semua kesalahan di mereka. Mungkin semua orang di rumah ini juga lagi bertarung dalam sunyi mereka masing-masing. Kamu pernah duduk di ruang keluarga yang sempit, semuanya pegang HP,
dan gak ada yang bicara satu kata pun. Tapi anehnya, suasana itu gak dianggap aneh. Kayak emang udah norma baru. Kalau gak ngobrol, ya udah, yang penting bareng, katanya. Tapi kamu ngerasa, lebih baik sendiri di taman, daripada rame-rame, tapi kayak ngilang di antara orang. Lelucon kedua, kamu pernah buka obrolan. Kalian pernah mikir gak sih, kalau hidup tuh kayak aplikasi yang masih beta version? Tapi jawaban yang kamu dapat adalah, lu ngopi kebanyakan ya. Padahal, kamu serius mikir, itu bisa jadi pembuka diskusi eksistensial ringan sambil makan semangka. Hari itu kamu putuskan, kamu akan coba satu hal baru. Kamu taruh sticky note kecil di kulkas. Kalau kalian baca ini, semoga harimu damai. Kalau nggak baca, ya semoga kulkasnya dingin. Nggak ada yang komentar, tapi malamnya ada balasan tertempel. Terima kasih. BTW, ayam goreng tinggal 1, rebutan, ya. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, kamu ketawa kecil, sendiri. Lelucon ketiga, kamu pernah ngebayangin bikin podcast berjudul Ngomong Sendiri di Rumah Sendiri. Segmennya, episode 1, Ngobrol dengan Kulkas. Episode 2, Diskusi politik dengan bayangan sendiri. Dan siapa tahu, episode 3 bakal collab sama kipas angin. Tapi beneran, kamu sadar kalau kamu gak sendirian dalam rasa ini. Banyak yang mungkin nonton video ini sambil mikir, lah, kok sama persis? Dan itu bikin kamu sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tahu kamu gak gila. Kamu cuma manusia yang pengen didengar, bahkan di rumah sendiri. Kamu tutup hari dengan catatan baru di kepala. Kalau aku gak bisa bikin semua orang dengar, mungkin aku bisa mulai dari bikin diriku sendiri bicara lebih jujur. Dan itu langkah awal yang lebih besar dari kelihatannya. Malam mulai melingkupi rumah, dan kamu duduk termenung di sudut favorit kamu, yang biasanya jadi tempat ngelamun, atau sesekali bikin drama kecil dalam hati. Lampu remang-remang dan suara jendela berderit, bikin suasana makin syahdu, walaupun kamu gak yakin ini syahdu, atau cuma bikin kamu makin sadar betapa sunyinya rumah ini. Kamu ingat, dulu waktu kecil, kamu sering percaya kalau rumah itu hidup, penuh suara, cerita, bahkan rahasia yang cuma kamu yang tahu. Tapi sekarang, rumah itu seperti lukisan di dinding yang diam saja, gak bergerak, gak bernapas. Kadang kamu nanya, apakah rumah beneran bisa merasa kesepian juga? Atau itu cuma kamu yang terlalu banyak nonton film drama? Fakta arus utama hari ini. Dalam psikologi, istilah home loneliness mulai dipelajari sebagai fenomena ketika seseorang merasa terasing, bahkan di lingkungan yang seharusnya paling aman, rumahnya sendiri. Ini bikin kamu sadar kalau kesepian gak selalu soal jumlah orang, tapi kualitas koneksi yang ada. Info unik, di Jepang ada fenomena disebut hikikomori, orang yang menarik diri dari kehidupan sosial dan mengurung diri di rumah dalam waktu lama, kadang bertahun-tahun. Mereka bilang ini semacam perang sunyi dalam diri, yang gak selalu mudah dilihat orang lain. Dan kamu mulai mikir, jangan-jangan kamu juga lagi ada di ujung semacam itu, meski belum ekstrim. Frasa debat ilmiah yang nyangkut di pikiran kamu. Teori ikatan. Apakah kamu di rumah ini merasa aman secara emosional, atau malah kayak di zona asing? Attachment secure itu kayak punya sandaran. Tapi kalau insecure, bahkan di rumah sendiri, kamu bisa merasa kayak pengungsi. Kamu coba isi waktu dengan nonton serial favorit. Tapi, tanpa kamu sadari, kamu mulai nge-skip adegan penting. Bukan karena gak seru, tapi karena pikiran kamu melayang ke suara-suara kosong yang biasa kamu dengar di rumah. Suara kipas angin, suara tetes air, suara pintu geser. Semua suara itu seperti bisikan pengingat. Kamu di sini sendiri. Lelucon pertama, kamu pernah bilang ke teman, rumahku tuh kayak haunted house versi budget.
serem tapi nggak ada yang ngurusin. Mereka cuma ketawa dan jawab. Mungkin hantunya juga bosen. Kamu juga pernah nyoba ngobrol sama tanaman hias yang baru kamu beli. Lucunya, tanaman itu tetap diam, tapi kamu merasa mereka setidaknya nggak pernah ngabaikan kamu. Mereka cuma butuh air dan sinar, bukan perhatian berlebihan. Mungkin hidup itu memang sederhana, cuma butuh air dan sinar agar nggak layu. Lelucon kedua, kamu pernah iseng bilang, kalau aku punya kekuatan super, aku pengen bikin tombol mute buat suara keluarga yang nggak pengen diajak ngobrol. Temanmu cuma jawab, itu bukan kekuatan, itu alat penyiksaan. Kamu setuju sih, tapi berharap ada tombol pause biar bisa tarik napas dulu. Di rumah ini, kamu sadar kalau kamu belajar banyak tentang sabar. Tapi sabar yang bikin kamu lelah juga. Kamu bertanya-tanya, kapan terakhir kali kamu bisa duduk santai, tanpa rasa harus menyesuaikan diri, tanpa rasa takut gangguan kecil bisa bikin suasana jadi runyam. Kamu merasa kayak ada jarak invisible yang makin hari makin tebal antara kamu dan mereka. Jarak yang gak diukur dari meteran, tapi dari emosi. Kadang kamu pengen teriak, tapi gak ada yang bakal denger. Kadang kamu pengen cerita, tapi suaranya hilang di udara. Lelucon ketiga, kamu pernah nyoba rekam suara sendiri, baca puisi di tengah malam. Pas diputar ulang, suara kamu sendiri malah bikin kamu ketawa. Ternyata, suara kamu sendiri di rekaman itu kedengeran kayak penyiar radio yang lagi bingung mau ngomong apa. Malam semakin larut, dan kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun kamu merasa sendiri, ada kenyamanan yang datang perlahan. Seperti pelukan hangat yang gak terlihat, tapi terasa. Mungkin ini yang disebut kedamaian dalam kesendirian. Kamu tahu, bukan berarti kamu harus terus merasa sendiri di rumah sendiri. Tapi mungkin kamu perlu mulai buat rumah ini jadi tempat yang kamu pilih, bukan yang kamu tinggali karena kewajiban. Dan seperti itu, malam ini kamu belajar satu hal baru. Kesendirian itu bukan kutukan, tapi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam, dengan segala luka dan tawa yang kamu simpan. Kamu bangun pagi dengan mata masih berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena mimpi semalam entah kenapa terasa lebih nyata dari kehidupan kamu saat ini. Dalam mimpi itu, kamu lagi di dapur, duduk bareng keluarga kamu, dan mereka semua tertawa. Bukan karena hal besar, cuma hal konyol kayak teh tumpah ke baju atau roti bakar yang gosong. Tapi ada rasa hangat di sana. Rasanya kayak nostalgia dari masa yang bahkan gak pernah kejadian. Lalu kamu buka mata, kembali ke dunia nyata, dan disambut keheningan. Dapur kosong. Gelas kamu dari tadi malam masih di meja. Kamu jalan pelan-pelan, berharap ada yang bangun duluan dan nanyain, mau sarapan bareng? Tapi gak ada. Jadi kamu ngisi air sendiri, rebus mie instan sendiri, dan duduk sendiri. Ya, klasik. Fakta arus utama. Penelitian menunjukkan bahwa suasana pagi di rumah punya efek besar terhadap kesehatan mental harian. Kalau pagi dimulai dengan komunikasi yang hangat, hari cenderung berjalan lebih positif. Tapi kalau pagi diawali dengan keheningan atau konflik, mood bisa rusak sampai malam. Kamu mulai nyadar, mungkin itulah kenapa kamu gampang cranky belakangan. Mungkin bukan karena dunia luar yang keras, tapi karena rumah kamu gak pernah jadi buffer sebelum dunia mulai nendang. Info unik. Di Finlandia, ada kebiasaan pagi hari bernama aamulenkki, yaitu jalan santai sambil diam menikmati udara pagi. Gak ada paksaan untuk ngobrol. Tapi perbedaan besarnya, mereka memilih sendiri untuk diam, bukan karena gak ada yang bisa diajak bicara. Di rumahmu, diam jadi bahasa default, tapi diam yang menyimpan banyak hal. Kamu bisa nebak suasana rumah cuma dari bunyi sendok yang dijatuhkan terlalu keras, atau dari cara pintu dibanting setengah pelan. Kamu jadi paham kode rumah lebih baik dari siapapun. Ironisnya, kamu juga yang paling sering salah diterjemahkan.
frasa perdebatan ilmiah hari ini, emotional labor. Kamu mulai paham bahwa jadi diri sendiri di rumah kadang butuh tenaga lebih besar dari kerja kantor. Di luar, kamu bisa pura-pura. Di rumah, kamu harus jaga emosi, sensor reaksi, dan berpura-pura nyaman supaya nggak ada yang tersinggung. Lelucon pertama, kamu pernah ngelawak ke diri sendiri. Kalau rumah ini kayak film, aku pasti jadi tokoh figuran yang muncul buat ngangkat piring doang. Kamu sampai pengen kasih kredit scene buat diri kamu sendiri. Piring ekstra 1 diperankan oleh aku. Kamu nyoba buka obrolan ringan, kayak, mau bantu masak nggak? Tapi tanggapannya, entah dingin atau datar. Sampai kamu mulai mikir, apa kamu terlalu sensitif? Atau memang suasananya yang kaku? Dan sayangnya, jawaban itu nggak datang dari mana-mana. Lelucon kedua, kamu sempat kirim stiker lucu ke grup keluarga. Nggak ada yang bales. Tapi 2 jam kemudian, ada yang bales di grup sebelah tentang harga sembako. Kamu ngetik, terus hapus. Lagi dan lagi. Chat kamu jadi semacam eksperimen ilmiah. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum seseorang peduli? Di satu sisi, kamu nggak pengen terus bergantung pada perhatian mereka. Tapi di sisi lain, kamu juga manusia. Kamu masih punya kebutuhan untuk didengar. Tapi di rumahmu sendiri, suara kamu kayak dilapisi selimut tebal, ada, tapi nyaris gak pernah terasa. Kamu coba lawan itu dengan hal kecil, mulai dari nulis di notes HP tentang perasaan kamu. Kayak jurnal rahasia yang cuma kamu yang tahu. Di situ, kamu bisa marah tanpa takut dibilang drama. Kamu bisa nangis tanpa takut ditanya kenapa. Dan perlahan, notes itu jadi ruang aman kamu. Yang ironisnya, gak ada di rumah kamu sendiri. Lelucon ketiga, kamu pernah mikir, kalau rumah ini punya rating kayak hotel, mungkin cuma bintang 1. Tanpa sarapan, tanpa sambutan hangat, dan kadang tanpa AC juga. Tapi kamu tetap tinggal, bukan karena nyaman, tapi karena belum punya alternatif. Hari itu, kamu ketemu sebuah catatan kecil di laci. Tulisannya jelek, khas tulisan anak kecil. Ternyata catatan kamu sendiri dari zaman SD. Isinya, aku pengen rumahku kayak ke rumah Nobita. Meskipun dimarahin Doraemon, tapi selalu ada yang dengerin. Kamu senyum kecil. Lucu juga, kamu udah pengen dimengerti dari kecil. Tapi bahkan Doraemon gak nongol sampai sekarang. Akhirnya, kamu nyalain musik pelan, bukan buat happy. Tapi biar sepi ini gak terlalu menggema. Kamu duduk lagi di sudut tadi pagi, yang sekarang jadi tempat kamu menenangkan diri. Kamu gak nangis, kamu gak marah, kamu cuma hening. Dan dalam keheningan itu, kamu sadar satu hal. Rumah bisa jadi tempat paling sepi, bukan karena gak ada orang, tapi karena gak ada ruang untuk jadi diri sendiri. Kamu pernah nggak merasa lebih nyaman duduk sendirian di kafe yang ramai dibanding duduk bareng keluarga sendiri di ruang tengah? Di sana, di tengah keramaian orang asing, kamu merasa lebih bebas. Nggak ada tatapan penuh ekspektasi. Nggak ada komentar pasif-agresif soal rambut kamu yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Di kafe, kamu bisa pesan minuman favorit, buka laptop, pasang earphone, dan pura-pura sibuk. Tapi yang aneh, justru di situ kamu merasa paling tenang. Kamu pernah duduk di pojok, nyuap sisa roti croissant kamu yang keras, dan mikir, kenapa ya, ruang publik malah terasa lebih rumah dibanding rumah beneran? Mungkin karena di sini nggak ada yang mengatur kamu. Atau mungkin karena di sini kamu nggak harus menjelaskan alasan kamu sedih hari ini. Fakta arus utama hari ini. Studi dari University of California menunjukkan bahwa orang merasa lebih dilihat di lingkungan netral, seperti perpustakaan, kafe, atau coworking space, karena mereka nggak merasa dihakimi oleh relasi personal yang kompleks. Kadang-kadang, justru di tempat asing, kita bisa merasa lebih utuh. Info uniknya, di Jepang ada konsep bernama kakurega, yaitu tempat persembunyian yang nyaman.
biasanya berupa kafe kecil atau ruang pribadi di rumah. Tapi ironisnya, banyak anak muda Jepang justru lebih sering menyewa kakurega, karena mereka merasa rumah sendiri nggak punya ruang untuk diam dan merasa aman. Sounds familiar? Kamu mulai merasa kebebasan itu bukan soal bisa keluar malam atau beli motor sendiri, tapi soal bisa bernapas tanpa harus menyenangkan siapapun. Kamu bisa makan apa yang kamu mau tanpa ada yang komentar soal berat badan. Kamu bisa nyalain lagu keras-keras tanpa diminta kecilin volume karena ayah capek. Kebebasan itu ternyata sesederhana, gak harus merasa bersalah karena jadi diri sendiri. Frasa perdebatan ilmiah kita malam ini, chosen family. Semakin kamu dewasa, semakin kamu paham bahwa keluarga bukan selalu soal darah. Kadang, orang-orang yang bikin kamu merasa pulang, justru mereka yang baru kamu kenal 2 bulan lalu di komunitas yoga, atau teman Discord yang mengucapin selamat tidur tiap malam. Lelucon pertama malam ini. Kamu punya lebih banyak kenangan hangat sama abang barista langganan kamu, dibanding sama kakak kandung sendiri. Minimal si abang barista masih ingat kamu suka extra foam. Pulang ke rumah, hari itu terasa kayak memasuki zona konflik. Kamu buka sepatu, masuk perlahan, dan seperti biasa, sepi. Ada TV nyala, tapi nggak ada yang nonton. Ada nasi di rice cooker, tapi lauknya sisa kemarin. Kamu sadar, kamu dan keluargamu udah jadi semacam kos-kosan eksklusif. Bareng tapi masing-masing. Kamu duduk di kasur, buka HP, dan ngetik panjang di aplikasi catatan kamu. Hari itu kamu cerita soal kafe, soal betapa ironisnya merasa lebih disambut sama pelayan toko roti dibanding orang tua kamu sendiri. Kamu tulis, kadang aku pengen jadi roti, biar dipanaskan dan diangkat, bukan diabaikan. Lelucon kedua, kamu pernah berharap punya remote di TV yang bisa mute percakapan rumah. Tapi sekarang kamu sadar, kamu kayaknya udah hidup di mode mute terlalu lama. Malam itu kamu nekat coba bicara. Bukan yang berat, cuma kalimat, "Ma, aku pengen ngobrol sebentar." Tapi jawaban yang kamu dapat adalah, "Nanti ya, Mama lagi sibuk." Dan nanti itu gak pernah datang. Jadi kamu balik ke kamar, buka YouTube, cari video tentang cara ngobrol sama orang tua yang emosinya tertutup. Video itu bilang, mulai dari pertanyaan ringan. Kamu coba ingat kapan terakhir kali kamu ngobrol ringan tanpa merasa seperti narasumber investigasi. Info tambahan, unik tapi nyata. Di Swedia, anak-anak wajib mengikuti kelas tentang emosi dan komunikasi dari usia 6 tahun. Tujuannya, biar mereka tumbuh jadi orang dewasa yang ngerti bahwa perasaan itu bukan dosa. Kamu nyatanya gak dapat pelajaran itu. Yang kamu dapat cuma aturan. Jangan membantah, jangan banyak bicara, jangan bikin malu keluarga. Padahal kamu gak minta apa-apa, cuma pengen jadi bagian yang didengar. Lelucon ketiga, kamu sempat mikir buat ngeprint biodata diri dan pasang di kulkas. Siapa tahu orang rumah tertarik tahu kamu siapa. Akhirnya kamu tidur dengan bantal basah. Lagi-lagi. Tapi malam itu kamu peluk bantal kamu lebih erat dan bisik ke diri sendiri, "Gak apa-apa ya, kita udah bertahan sejauh ini. Dan mungkin suatu hari nanti kamu bakal punya rumah. Bukan cuma bangunan dengan atap, tapi tempat di mana suara kamu dihargai. Tempat di mana diam bukan bentuk perlawanan, tapi ruang untuk mendengarkan." Pagi datang dengan langkah pelan. Kamu membuka mata dan seperti biasa tidak ada aroma sarapan. Dapur sunyi. Bahkan suara sendok di gelas teh pun absen. Kamu menatap langit-langit sambil berpikir, kapan terakhir kali rumah ini punya suara yang hangat? Kamu bangun, jalan ke cermin, dan menemukan mata kamu sendiri. Ada kantung mata tipis, rambut sedikit acak, tapi ada satu hal yang mulai berubah. Kamu gak lagi kaget lihat kesedihan di wajah kamu. Dia seperti tamu yang udah tinggal terlalu lama. Kamu scroll medsos sambil duduk di ujung tempat tidur.
teman kamu posting foto keluarga mereka lagi liburan bareng di Lembang. Captionnya manis, "Family time is the best time." Kamu senyum tipis, bukan iri, lebih ke perasaan kayak nonton film komedi romantis. Bagus sih, tapi nggak relate. Fakta arus utama hari ini. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa perasaan kesepian dalam rumah sendiri berdampak lebih besar pada kesehatan mental dibanding kesepian yang berasal dari kehilangan sosial atau patah hati. Rumah yang sepi bisa jadi ladang stres diam-diam. Info unik hari ini, di Korea Selatan ada istilah honjok, yaitu orang-orang yang memilih menjalani hidup sendiri, termasuk makan, nonton, dan jalan-jalan sendirian. Tapi banyak dari mereka bukan karena pengen, tapi karena terpaksa oleh dinamika keluarga yang dingin atau ekspektasi sosial yang menekan. Kamu pernah nggak pura-pura sibuk di luar hanya untuk menghindari pulang? Pernah nggak berdiri lama di halte walaupun angkot lewat tiap 5 menit? Pernah, sering malah. Frasa perdebatan ilmiah kali ini, attachment avoidance. Teori ini bilang bahwa sebagian orang belajar untuk menjauh dari hubungan dekat karena pernah terluka oleh relasi yang seharusnya menjadi tempat aman. Semakin kamu merasa gak didengar, semakin kamu pasang dinding. Kamu mulai ngerti kenapa kamu suka diem. Kenapa kamu lebih milih dengerin orang cerita dibanding cerita balik. Karena di rumah, setiap kali kamu mulai bicara, selalu ada interupsi. Atau lebih parah, penolakan halus. Hari itu kamu keluar rumah lebih awal, gak ada tujuan. Kamu jalan kaki ke taman kecil di ujung kompleks. Duduk di bangku panjang, ngeliatin anak-anak kecil main bola. Suara mereka cempreng, tertawa, berteriak, jatuh, bangkit, dan tertawa lagi. Lelucon pertama, satu anak kecil nendang bola ke arah kamu. Kamu refleks nangkep, dan langsung ingat betapa buruknya nilai olahraga kamu dulu. Tapi hey, kali ini kamu berhasil nangkep tanpa jatuh. Kemenangan kecil kan? Kamu ngobrol sebentar sama anak-anak itu. Satu dari mereka nanya, "Kak, kakak tinggal sendiri ya?" Pertanyaan polos yang bikin kamu nyengir. "Enggak, aku tinggal sama keluarga," jawabmu. Tapi dalam hati, kamu tambahkan, "Tapi seringnya kayak sendiri." Ada sesuatu yang lucu dari anak kecil. Mereka gak basa-basi, gak pakai filter. Tapi justru itu yang bikin mereka terasa lebih jujur dibanding kebanyakan orang dewasa yang kamu temui. Sore itu kamu mampir ke warung, beli es teh dan mie goreng bungkus. Penjualnya ramah, ngobrol ringan, bahas cuaca, bahas listrik yang suka mati. Dan kamu sadar, bahkan interaksi sekilas kayak gitu bisa lebih hangat dibanding obrolan 3 menit sama keluarga sendiri di meja makan. Lelucon kedua, kamu pernah di rumah sendirian selama 2 hari, dan satu-satunya orang yang ngajak ngobrol, kamu adalah notifikasi aplikasi marketplace. Sedih? Iya. Tapi kamu juga ngaku, kamu balas notifikasi itu kayak lagi chattingan beneran. Malamnya kamu balik, dan lagi-lagi sepi. Tapi kali ini, kamu kira gak buru-buru masuk kamar. Kamu duduk di ruang tengah. Lama. Gak ngapa-ngapain. Cuma duduk. Ada rasa aneh. Kayak kamu lagi nunggu seseorang nyamperin. Tapi gak ada yang datang. Akhirnya kamu sadar. Kamu gak lagi nunggu orang. Kamu lagi nunggu versi diri kamu yang dulu. Yang masih percaya rumah adalah tempat yang paling nyaman. Info tambahan. Dalam beberapa budaya kuno, seperti suku Navajo, rumah dianggap sebagai makhluk hidup yang menyimpan energi. Mereka percaya kalau rumah terlalu lama hampa dari tawa atau cerita, dia akan sakit. Mungkin rumah kamu juga begitu. Sakit karena kehilangan percakapan. Lelucon ketiga, kamu sempat nempelin sticky note di kulkas yang bertuliskan, "Halo semua, aku hidup loh." Tapi entah kenapa, malah dianggap daftar belanja. Dan malam itu, kamu nulis lagi di catatan kamu. Kali ini bukan keluhan, tapi pengakuan kecil. Aku pengen pelukan, bukan dari pacar, bukan dari teman,
tapi dari rumah. Pelukan yang gak harus pakai kata-kata. Pelukan yang bilang, kamu boleh istirahat sekarang. Besoknya, kamu bangun lebih siang dari biasanya. Gak ada yang marah, gak ada yang cari. Lucunya, kamu merasa aneh karena gak ada yang peduli kamu bangun jam berapa. Rasanya kayak kamu bisa hilang sehari penuh dan gak bakal ada yang sadar. Kecuali mungkin notifikasi dari aplikasi donasi yang terus-terusan ngingetin kamu soal kemurahan hati. Kamu jalan ke dapur, nyalain air buat bikin kopi instan. Bukan karena pengen, tapi lebih ke semacam ritual biar hari punya awalan. Kamu buka kulkas, masih isinya sama. Sisa ayam goreng, sambal sachet, dan sepotong semangka yang kayaknya udah lebih mirip artefak. Di rumah ini, kamu mulai belajar satu hal. Sunyi itu bukan sekadar gak ada suara, tapi gak ada arah buat suara itu pergi. Kamu bisa teriak keras-keras, tapi gak akan ada yang jawab. Dan kadang-kadang, itu bikin kamu iseng. Kayak kemarin, kamu sempet nyanyi kenceng banget, cuma buat ngetes. Ada yang protes gak sih? Hasilnya, cuma angin yang nyindir pelan dari sela jendela. Fakta arus utama hari ini. Di Jepang ada istilah kodokushi, yang artinya mati sendirian. Ini merujuk pada fenomena meningkatnya jumlah orang yang meninggal di rumah mereka tanpa ada yang tahu selama berhari-hari. Yang lebih mengejutkan, sebagian dari mereka tinggal bersama keluarga. Sebuah rumah gak otomatis jadi tempat tinggal. Kadang, dia cuma bangunan dengan dinding yang lebih mirip batas emosional. Kamu mulai ngerti kenapa kamu bisa merasa paling sendiri di tempat yang justru paling akrab secara fisik. Di ruang tamu, ada foto keluarga lama. Kamu perhatiin satu-satu. Wajah-wajah di situ senyum, tapi kamu tahu cerita di balik senyuman itu gak semua manis. Ada drama kecil, ada luka lama, ada ketegangan yang gak kelihatan di foto, tapi selalu terasa di meja makan. Kamu pernah nanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin rumah jadi rumah? Apakah bau masakan, atau suara televisi, atau obrolan receh yang dilempar sambil nunggu air mendidih? Frasa perdebatan ilmiah hari ini, social presence versus emotional presence. Para peneliti sepakat bahwa hanya karena seseorang secara fisik hadir, bukan berarti mereka secara emosional terhubung. Jadi, kamu bisa duduk bersebelahan sama orang, tapi rasanya kayak duduk di ruang tunggu yang sama sekali gak nyambung. Kamu jadi inget waktu ulang tahun kamu bulan lalu. Ada yang ngucapin, iya, tapi via chat, di rumah. Hanya sekadar ucapan singkat, tanpa tatapan, tanpa pelukan. Kue, kamu beli sendiri. Lilin, kamu tiup sendiri. Harapan, ya masih kamu simpan sendiri. Lelucon pertama, kamu pernah niat bikin pesta ulang tahun kecil di rumah. Beli balon, nyalain musik, dan naruh keripik di meja. Tapi satu-satunya yang datang tepat waktu, ya cuma kamu. Dan seekor cicak yang kayaknya juga kaget, kenapa kamu heboh sendiri. Ada malam-malam di mana kamu nonton drama Korea. Bukan karena ceritanya bagus, tapi karena suasana rumah di sana lebih hangat dari rumah kamu sendiri. Ironis banget, tapi juga sedikit menyembuhkan. Kamu mulai punya kebiasaan baru, ngobrol sama diri sendiri di cermin. Awalnya cuma salam iseng, lama-lama berkembang jadi diskusi soal hidup, kerjaan, bahkan hubungan. Lelucon kedua, kadang kamu debat sendiri dan kalah. Kamu juga mulai mencatat momen-momen kecil yang bikin kamu bertahan. Seperti wangi hujan pertama yang nempel di genteng, atau suara kucing tetangga yang selalu muncul jam 10 malam. Hal-hal yang bikin kamu merasa masih ada yang konstan di dunia ini. Fakta unik hari ini, di Finlandia ada konsep yang disebut kalsari kenit. Minum alkohol sendirian di rumah dalam pakaian, dalam tanpa niat pergi keluar. Bukan buat mabuk, tapi buat menerima kenyataan bahwa kesendirian bisa jadi bentuk relaksasi juga. Meski kamu gak minum, tapi esensinya sama. Kamu mencari kenyamanan di ruang yang gak selalu ramah. Lelucon ketiga,
Kamu pernah saking kesepian, ngomong permisi waktu nyenggol tiang di dapur. Dan yang lebih parah, kamu minta maaf juga. Tapi malam ini, kamu gak pengen sedih. Kamu ambil selimut, duduk di sofa, dan nyalain playlist suara hujan. Kamu gak pengen nyari makna. Gak pengen menganalisis kenapa keluarga kamu bisa sedingin ini. Kamu cuma pengen tenang, walau sebentar. Dan di situ, untuk pertama kalinya, kamu ngerasa mungkin rumah gak harus sempurna buat jadi tempat pulang. Mungkin cukup ada ruang yang bisa nerima kamu tanpa tanya. Beberapa hari belakangan, kamu mulai lebih sering di rumah. Bukan karena lagi semangat jadi anak rumahan, tapi karena rasanya dunia di luar pun gak seramah yang kamu bayangkan. Di luar, kamu bisa pura-pura sibuk, tapi di dalam rumah gak ada tempat sembunyi. Gak ada sandiwara yang bisa kamu mainkan. Ini tempat dimana jujur rasanya nyakitin, tapi bohong juga capek. Kamu duduk di pojokan kamar, di tempat favorit yang udah cekung karena sering kamu tempatin. Di situ, kamu sering mikir, kok bisa? Ya, satu rumah, satu atap, satu meja makan, tapi kayak orang asing. Hari ini kamu sengaja bangun siang lagi. Gak ada yang negur. Gak ada yang nanya kamu udah makan atau belum. Kamu jalan ke dapur, piring kotor udah numpuk, dan kamu mikir, oh, mereka juga gak peduli piring siapa ini. Akhirnya kamu cuci semuanya. Bukan karena kamu baik, tapi karena kamu gak tahan lihat kekacauan yang makin berisik di kepala kamu. Fakta arus utama hari ini. Studi psikologi keluarga menemukan bahwa keheningan dalam rumah seringkali lebih menyakitkan dari konflik terbuka. Bukan karena damai, tapi karena gak ada usaha untuk terhubung. Senyap yang disengaja adalah bentuk penolakan yang paling pasif-agresif. Kamu mulai ngeh, kadang yang bikin rumah terasa dingin itu bukan AC, tapi sikap. Apalagi sikap yang penting kamu baik-baik aja. Yang padahal lebih sering berarti aku gak mau terlibat. Kayak kamu ini aplikasi yang tinggal diupdate kalau error. Kamu coba ajak ngobrol salah satu anggota keluarga. Ngomongin hal ringan, tentang cuaca, tentang harga cabai yang makin ngadi-ngadi, atau bahkan tentang acara TV zaman dulu yang pernah kalian tonton bareng. Tapi balasannya singkat, satu kata. Kadang cuma rasanya kayak ngecat tembok. Lelucon pertama, kamu bahkan pernah nyoba eksperimen sosis, bikin sosis panggang dan taruh di meja makan, berharap bisa jadi pembuka obrolan. Tapi yang terjadi, sosis itu diam di meja selama 3 jam. Lebih lama dari waktu kamu di PHP-in gebetan. Frasa perdebatan ilmiah hari ini, neglect versus neutrality. Ada perdebatan di kalangan psikolog tentang apakah tidak terlibat secara emosional dalam keluarga, termasuk bentuk kelalaian, neglect, atau hanya netralitas yang salah tempat. Tapi buat kamu, rasanya lebih ke ditinggal pelan-pelan dalam diam. Kamu pun mulai sering cari pelarian ke internet, scroll TikTok, lihat orang lain upload family dinner bareng keluarga sambil ketawa-ketawa. Kamu diem, bukan iri, tapi sedih karena kamu gak bisa relate. Bahkan drama keluarga di FTV aja kadang lebih komunikatif dari kenyataan kamu. Fakta unik hari ini, di Bhutan, kebahagiaan nasional diukur secara resmi oleh pemerintah. Salah satu indikatornya, keharmonisan keluarga. Bayangin kalau indikator itu dipakai di rumah kamu, mungkin skornya, ya, kayak sinyal wifi tengah hujan deras. Lelucon kedua, saking seringnya kamu ngobrol sendiri di kamar, kamu sampai ngasih nama buat boneka beruang tua yang kamu temuin di lemari. Sekarang dia jadi roommate kamu. Dan parahnya, dia dengerin lebih baik dari orang-orang yang tinggal serumah. Kamu pernah mimpi rumah kamu meledak, tapi bukannya panik. Dalam mimpi kamu malah lega. Kayak semua beban yang nempel di tembok akhirnya runtuh juga. Kamu bangun dengan dada sesak, tapi juga merasa anehnya, ringan. Kayak mimpi itu ngasih izin untuk gak selalu kuat.
Kamu pun mulai belajar ngevalidasi perasaan kamu sendiri. Karena kamu sadar, kalau kamu terus nunggu orang rumah peka, kamu bisa keriput duluan. Lelucon ketiga, kamu pernah bikin surat keluhan buat keluarga kamu, isinya kayak review restoran. Pelayanan kurang ramah, ambience dingin, makanan self-service, no interaction with staff. Surat itu masih kamu simpen di draft email. Tapi di balik semua keheningan, kamu juga tahu, mereka bukan jahat. Mereka mungkin juga capek, mungkin juga luka, mungkin juga nggak tahu gimana caranya menyayangi tanpa kata. Dan itu, entah kenapa, bikin kamu agak bisa memaafkan, meskipun nggak sepenuhnya lupa. Malam ini, kamu nggak nyari validasi. Kamu cuma pengen denger lagu mellow, nyalain lilin aromaterapi, dan nulis diary yang halaman depannya kamu kasih judul, Bertahan di Rumah Sendiri. Dan kamu sadar, walau kamu ngerasa paling sendiri di rumah sendiri, kamu gak sepenuhnya sendiri. Karena ada kamu yang kuat, yang masih bisa senyum walau hampa, yang masih bisa bercanda walau sunyi, yang masih bisa percaya walau kecewa. Kamu bangun siang lagi hari ini, dan seperti biasa, rumah udah jalan duluan tanpa kamu. TV di ruang tengah nyala, suara sinetron pagi bercampur sama suara motor tukang sayur lewat. Tapi gak ada satupun suara yang terdengar menyapamu. Kamu lewat ruang tengah. Ayah lagi duduk di sofa, nonton, ekspresinya datar. Kamu pengen bilang, selamat pagi, tapi kayak ada yang nahan di tenggorokanmu. Kamu ragu, takut cuma dibalas anggukan tanpa suara, atau lebih buruk lagi, diabaikan. Jadi kamu lanjut jalan ke dapur, ngerasa kayak hantu yang numpang lewat. Fakta arus utama hari ini, sebuah survei di Asia Timur menunjukkan lebih dari 60% anak muda merasa lebih kesepian di rumah dibandingkan di luar rumah. Bukan karena kurangnya anggota keluarga, tapi karena kurangnya koneksi emosional. Di dapur, kamu buka kulkas dan cuma nemuin sepotong ayam sisa semalam. Kamu ngangetin itu sambil berdiri nunggu microwave selesai. Di balik bunyi ting yang nyaring, kamu mikir, gini ya rasanya hidup kayak figuran dalam cerita orang lain. Anehnya, kamu sadar bahwa rumah ini makin lama makin terasa kayak kos-kosan. Orang-orang punya kamar masing-masing, punya jam hidup masing-masing, dan bahkan kadang kayak sengaja menghindari waktu bareng. Lelucon pertama, kamu bahkan sempat mikir buat bikin jadwal booking ruang tengah. Pukul 19.00 hingga 20.00, kamu boleh rebahan di sofa. Jangan lupa matikan lampu setelah selesai digunakan. Lucu sih, kalau nggak sedih. Hari ini kamu coba buka obrolan lewat grup WhatsApp keluarga. Kamu kirim meme lucu, berharap bisa cairin suasana. Tapi cuma dibaca. Nggak ada yang bales, kecuali stiker jempol dari tante kamu yang tinggal beda kota. Ironisnya, yang paling jauh justru yang paling responsif. Frasa perdebatan ilmiah hari ini, fungsi keluarga versus keluarga yang fungsional secara emosional. Banyak keluarga dianggap berfungsi karena semua kebutuhan dasar terpenuhi. Tapi apakah itu cukup? Apakah rumah bisa disebut sehat kalau cuma sekadar tempat tinggal tanpa pelukan, tanya kabar, atau tawa bareng? Kamu mulai sadar bahwa kesepian di rumah bukan soal fisik, tapi soal jarak emosional. Dan kamu juga makin yakin, kamu gak sendirian dalam kesendirian ini. Ada banyak orang yang punya rumah, tapi gak punya rasa pulang. Fakta unik hari ini, di Jepang ada istilah hikikomori, untuk mereka yang menarik diri dari kehidupan sosial, kadang bahkan dari keluarganya sendiri. Mereka hidup di kamar selama bertahun-tahun, berkomunikasi lewat catatan, atau chat meski berada di rumah yang sama. Kedengarannya ekstrem, tapi kamu bisa ngerti kenapa. Lelucon kedua, kamu sempat mikir buat bikin open house buat anggota keluargamu sendiri. Undang mereka ke kamar kamu, sediain snack, dan pasang tulisan, "Selamat datang di zona komunikasi.
dilarang ngejawab pakai terserah. Di satu sisi, kamu masih punya harapan kecil. Kayak pas kamu beli teh favorit ayah tanpa diminta, dan berharap itu bisa jadi jembatan. Tapi waktu kamu taruh di mejanya, dia cuma bilang, "Oh, cuma itu." Rasanya kayak ngasih bunga ke robot. Malam pun datang lagi. Dan kamu memutuskan untuk gak berharap terlalu tinggi malam ini. Kamu nyalain lampu kecil di kamar, pasang video white noise dari YouTube, dan narik selimut sambil nonton video-video lama di HP kamu. Ada satu video dari 3 tahun lalu. Kamu dan adikmu main kartu Uno di ruang tengah. Suara tawa kalian tumpah ruah. Kamu jeda videonya di bagian kamu ketawa, sambil nangis karena kalah. Itu lucu, tapi juga nyesek, karena itu terakhir kali kalian sebebas itu di ruang yang sama. Lelucon ketiga, kamu bahkan iseng nyari kursus komunikasi keluarga online. Tapi harga kursusnya bikin kamu langsung inget, kenapa kamu gak pernah bilang minta uang saku tambahan. Kamu tarik napas dalam, dan akhirnya nulis jurnal lagi. Halaman kali ini kamu kasih judul, Hari ke-16 jadi figuran di rumah sendiri. Dan malam ini kamu gak minta banyak. Cuma pengen ada yang bilang, tidur yang nyenyak ya. Tapi kalaupun gak ada, kamu masih punya dirimu sendiri yang berani bertahan. Karena ternyata, dalam rumah yang sepi, suara hatimu sendiri adalah suara yang paling jujur. Pagi ini kamu bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena mimpi aneh yang bikin kamu gak bisa tidur lagi. Di mimpi itu, kamu ada di rumah, tapi semua ruangan kosong. Lengkap dengan suara jam dinding yang berdetak terlalu kencang, dan udara yang dingin meski AC gak nyala. Lucunya, pas kamu bangun, rasanya gak jauh beda. Kamu duduk di tepi kasur, mendengar rumah yang masih tidur. Entah kenapa, suara kulkas yang berdengung pelan, dan kipas angin yang berderit terasa lebih hidup dari manusia yang tinggal di dalam rumah ini. Kamu turun ke dapur dan, lagi-lagi, kamu jadi orang pertama yang hidup. Kamu tuang air ke gelas sambil mikir, berapa lama lagi kamu bisa tahan jadi bayangan di rumah sendiri? Faktanya, di Indonesia, hasil riset dari beberapa lembaga psikologi menunjukkan bahwa banyak Gen Z merasa lebih nyaman cerita ke orang asing di internet ketimbang ke keluarganya sendiri. Alasannya, karena takut dihakimi, dianggap lemah, atau dianggap drama. Kamu ke ruang tengah dan mendapati adikmu duduk di lantai, pakai headset. Main game, ekspresinya fokus, sesekali manggut-manggut. Kamu coba duduk di sebelahnya. 5 menit lewat, 10 menit, gak ada interaksi, gak ada hai. Cuman suara game tembak-tembakan dan jari yang nangetap layar. Kamu iseng nanya, seru? Dia cuman angguk sekali tanpa nengok. Kamu bisa bilang, "Hei, aku kangen kamu." Tapi takut suara kamu cuma nyasar di antara peluru dan scoreboard. Frasa perdebatan ilmiah. Shared space doesn't equal shared experience. Banyak yang mengira tinggal serumah artinya pasti dekat. Padahal, kamu bisa tidur satu atap sama seseorang selama bertahun-tahun, dan tetap jadi 2 planet yang muter di orbit masing-masing. Kamu bahkan sempat berpikir, kalau rumah ini hotel, ratingnya mungkin 2 bintang. Kebersihan lumayan, fasilitas standar, tapi stafnya kurang ramah. Hari ini kamu nekat nyoba cara baru. Kamu tulis surat kecil buat ibu, lipat rapi, dan taruh di mejanya. Isinya simple. "Bu, aku kangen ngobrol. Kalau ibu lagi senggang, mau gak minum teh bareng?" Waktu kamu balik sore, kamu nemu surat kamu masih di tempat yang sama, tapi udah kebuka. Dan di bawahnya ada sticky note kuning kecil, tulisan tangan ibu. "Bisa, jam 9 malam ya." Kamu senyum. Pertama kali dalam beberapa minggu, kamu senyum tanpa pura-pura. Fakta unik hari ini. Di Finlandia ada konsep bernama Kalsarikenit, seni minum alkohol sambil pakai celana dalam di rumah, sendirian. Tapi filosofi di baliknya lebih dalam, menikmati momen sendiri tanpa rasa malu. Lucu juga, kamu pikir,
Karena kamu juga sering kalsari kenit, minus alkoholnya, plus teh hangat dan playlist sedih. Jam 9 malam akhirnya datang. Ibu duduk di meja makan, udah nyeduh teh 2 gelas. Kamu datang pelan, duduk di seberangnya. "Henning sebentar." Tapi kemudian dia buka percakapan duluan. "Gimana kuliahmu?" tanyanya. Dan seakan itu adalah kunci yang membuka pintu yang udah lama ketutup. Kamu cerita panjang. Tentang kelas yang bikin stres, tentang teman yang tiba-tiba ghosting, tentang tugas kelompok yang kerjaannya cuma 1 orang. Ibu mendengar. Serius, kadang matanya ikut berkaca. Dan kamu sadar, dia juga gak baik-baik aja. Dia cerita tentang kesepiannya. Tentang ayahmu yang akhir-akhir ini terlalu diam. Tentang rasa bersalah karena merasa gak hadir sepenuhnya untuk anak-anaknya. Kalian berdua sama-sama ketawa waktu ibu bilang, "Ternyata kita berdua mirip ya. Sama-sama suka menahan lapar, buat menahan konflik." Kamu gak nyangka. Percakapan itu terasa kayak benang kusut yang akhirnya bisa diurai pelan-pelan. Gak semuanya selesai malam ini. Tapi untuk pertama kalinya, kamu ngerasa ada yang duduk di sampingmu. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara perasaan. Kalian gak ngomongin hal-hal besar, tapi tiap suapan kata yang dikeluarin malam itu terasa kayak pelukan. Ibu sempat bilang, "Kita harus sering ngobrol kayak gini ya. Biar rumah ini gak kayak wifi, semua terhubung, tapi gak pernah saling loading." Malam makin larut. Kamu masuk kamar dengan rasa yang berbeda. Lampu meja masih nyala, kipas angin masih muter. Tapi hatimu gak sekosong biasanya. Untuk pertama kalinya setelah lama, kamu ngerasa gak sepenuhnya sendiri. Pagi berikutnya, kamu bangun dengan kepala yang agak ringan. Bukan karena mimpinya bagus, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu gak merasa canggung dengan keberadaanmu sendiri. Kamu turun ke dapur dan mendapati ada roti bakar di meja. 1 untukmu, 1 untuk ibu. Ada catatan kecil di samping piringmu. "Pagi ini aku buru-buru ke pasar. Jangan lupa sarapan ya." Kamu senyum. Roti itu lebih dari sekadar sarapan. Itu validasi diam-diam. Pengakuan bahwa kamu ada. Dalam sebuah survei global, ditemukan bahwa 3 dari 5 orang muda merasa tidak terlihat di rumah mereka sendiri. Bukan karena tidak tinggal bersama, tapi karena kehilangan koneksi emosional. Menariknya, 70% dari mereka gak tahu bagaimana harus memulai kembali percakapan yang pernah terputus. Kamu duduk, makan pelan-pelan, sambil nonton matahari naik pelan di balik jendela. Tiba-tiba kamu teringat betapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk merasa asing di rumah, yang harusnya jadi tempat paling aman. Kamu mikir, mungkin selama ini rumah gak pernah benar-benar salah. Tapi komunikasi yang pelan-pelan hilang, kayak sinyal lemot, bikin semuanya jadi delay dan gak nyambung. Does proximity equal intimacy? Banyak psikolog bilang tidak. Kamu bisa tinggal sekamar sama seseorang, tapi gak tahu dia lagi galau. Bisa 1 meja makan setiap hari, tapi gak tahu apa yang dia tanggung. Yang penting bukan jarak, tapi jembatan. Dan jembatan itu, sayangnya, gak bisa dibangun pakai diam. Siang harinya, kamu sengaja duduk bareng adikmu di sofa. Dia lagi scrolling TikTok. Kamu ambil 1 bantal, leyeh-leyeh di sebelahnya. Beberapa menit kamu diem, lalu kamu iseng bilang, "Kamu inget gak waktu kecil kita suka main pura-pura jadi alien?" Dia ketawa. "Yang kamu selalu jadi alien jelek itu?" "Kok jelek?" Kamu protes. "Karena kamu selalu pakai helm rice cooker, Kak." Kalian berdua ketawa. Pertama kalinya kamu dengar tawa dia dari jarak dekat. Dan itu kayak vitamin yang gak bisa kamu beli di apotek. Di Jepang ada istilah kodokushi, yang artinya kematian sepi. Banyak orang tua ditemukan meninggal sendiri di apartemen kecil karena tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Tapi konsep ini mulai meluas, bukan cuma untuk lansia,
tapi untuk siapapun yang merasa tak terlihat di ruang yang dulu terasa penuh. Kamu jadi mikir, kalau aku mati mendadak, mungkin bukan jasadku yang susah ditemukan, tapi playlist sedih yang aku tinggalkan. Hari mulai sore, kamu bantu ibu masak. Ayah datang dari kamar, dan kali ini dia ikut duduk di meja makan. Biasanya makan sambil nonton berita, tapi sekarang TV-nya mati. Kamu gak tahu apakah itu disengaja. Tapi itu cukup untuk membuat percakapan mulai mengalir lagi. Topiknya sederhana, tentang harga cabai, tetangga yang ganti mobil, bahkan tentang siapa yang bakal menang Liga Champions. Tapi obrolan itu kayak air yang nemu jalannya lagi ke sungai yang lama kering. Ayah sempat bilang, "Jadi kamu masih tinggal di rumah ya? Kukira kamu udah pindah ke dunia fiksi." Kamu tertawa pelan. "Belum ya, masih di sini. Cuma sinyalnya hilang kemarin-kemarin." Dan akhirnya malam tiba lagi. Kamar kamu masih sama. Kipas angin masih berisik, dindingnya masih polos. Tapi kamu bukan lagi orang yang sama seperti 2 minggu lalu. Kamu ambil buku jurnal. Di halaman kosong kamu tulis, hari ke-1 merasa sedikit lebih nyata. Tapi bukan berarti semua baik-baik saja. Masih ada hari-hari di mana kamu bakal merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian. Tapi malam ini kamu tahu, kamu punya hak untuk didengar. Dan kamu punya kuasa untuk mulai bicara. Bahkan kalau suaranya masih bergetar. Kamu tulis catatan di HP. Reminder, jangan nunggu alien datang buat mulai ngobrol sama keluarga sendiri. Kamu matikan lampu. Di luar, suara jangkrik mulai pelan. Di dalam, kamu merasa sedikit lebih hangat. Mungkin bukan dari suhu ruangan, tapi dari ingatan. Kamu pernah bangkit dari kesendirian, pelan-pelan, tanpa drama, tanpa spotlight. Dan itu cukup. Malam sudah terlalu larut, dan kamu sudah berjalan jauh. Dari satu lorong sunyi ke ruang kecil yang tiba-tiba jadi hangat. Kamu sudah membuka banyak hal malam ini, tentang rumah, tentang sunyi, tentang suara-suara kecil yang dulu kamu simpan dalam hati. Dan pelan-pelan, kamu temukan bahwa kamu tidak sepenuhnya sendiri. Tenang saja, tidak ada lomba tentang siapa yang paling dulu merasa pulih. Kadang kamu boleh merasa kosong, kadang kamu boleh ingin hilang. Tapi satu langkah kecil, seperti menulis catatan, membuka obrolan, atau duduk diam di samping seseorang, bisa jadi hal yang menyelamatkan. Jadi malam ini, tarik napas panjang. Biarkan tubuhmu bersandar pada apa yang ada. Gak perlu sempurna, gak perlu bahagia total. Cukup, terasa nyata. Lihat sekeliling kamarmu, lampu kecil, bantal empuk, bahkan kipas angin yang berisik itu. Semuanya jadi saksi kamu hari ini. Dan kalau besok kamu bangun dan rasa sunyinya datang lagi, ingat, kamu sudah pernah berjalan keluar dari gelap. Dan kamu bisa melakukannya lagi, perlahan, dengan langkah kamu sendiri. Sekarang, tarik selimut, relakan semua suara yang masih bergema di kepala. Biarkan tubuhmu tenggelam pelan-pelan dalam ketenangan yang kamu bangun sendiri malam ini. Kamu aman, kamu cukup, kamu gak sendirian. Selamat tidur,